Di dunia yang penuh dengan perkelahian, kita akan diperkenalkan dengan anggota gangster terhebat di Korea. Gangster ini memiliki bos yang mengerikan dan mempunyai dua orang kepercayaan yang sangat hebat dalam dunia baku hantam. Mereka berdua bernama Taejo dan juga Pengkor. Taejo handal dalam adu jotos menggunakan tangan kosong, tapi sayangnya ia terkenal sangat bodoh. Sedangkan Pengkor sangat hebat dalam menggunakan pedang kayu, tapi tidak handal dalam pertarungan tangan kosong. Dan bos mereka bernama Dusik. Pada suatu malam ketika misi mereka selesai, Dusik datang ke markas besar dan mendengar topik tentang penyerahan wilayah kekuasaan. Dusik diremehkan karena ia belum bisa menyelesaikan pendidikan formalnya. Ia dianggap tidak memadai untuk memegang satu wilayah di Korea. Tapi bos besar percaya bahwa Dusik adalah anak yang lebih disiplin dan loyal dibandingkan anak buahnya yang lain. Karena itulah bos besar sangat menyayangi Dusik. Dusik kemudian ditanya mengenai apakah ia mempunyai alamat email. Mendengar orang-orang ingin mencobainya, ia kemudian menjawab, 회사장도 메일 주소 있지? 이 고빌라. Di suatu tempat pemijatan, Dusik dan bos besar sedang menikmati pijit kretek abal-abal. Bos besar kemudian meminta Dusik untuk menuliskan namanya di sepucuk kertas yang ia beri. Awalnya, Dusik pun pede. Tapi ternyata 한문으로. menyadari tingkat pengetahuan Dusik yang rendah, bos besar memutuskan untuk mengutus Dusik ke sekolah agar ia bisa mendapatkan ijazahnya. Hari berikutnya, Pengkor sudah menyiapkan semua keperluan Dusik untuk mulai bersekolah di SMA Sangchun di Gangnam. Dusik heran kenapa ia bisa diterima di SMA itu, padahal track record dirinya sangatlah buruk. Pengkor mengatakan bahwa SMA Sangchun menerima siapa saja yang ingin masuk asalkan memberi uang sumbangan. 저 노량진이 최고랍니다, 형님. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya Dusik untuk pergi memulai kehidupan di sekolahnya. Dipandu dengan Pengkor sebagai orang yang selalu menjaganya ketika ia di sekolah, tanpa sepengetahuannya Taejo dan anggota geng yang lain sudah menunggunya di depan markas mereka dan ingin mengucapkan salam. Lagi dan lagi Dusik yang merasa malu, banyak yang mengetahui dirinya kembali bersekolah di SMA, kembali menghukum Taejo karena mempunyai mulut yang terlalu sembrono. Setelah sampai di dekat kawasan sekolah, Dusik memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan tidak terlalu mencolok. Ia memutuskan untuk turun dari mobil dan jalan kaki menuju ke sekolah. Tapi ketika ia melihat anak-anak lain mulai berlarian, Dusik ikut berlari sampai akhirnya ia berpapasan dengan seorang siswi bernama Wati. Dusik yang terlambat kemudian dihukum oleh guru killer yang akan kita sebut dengan Pak Pong. Awalnya Pak Pong seakan tidak ingin marah, tapi ternyata Dusik malah dihajar karena terlambat di hari pertama ia masuk sekolah. Di ruang guru, ternyata sudah ada Wati dan ketiga temannya yang sedang dihukum. Dusik sebagai siswa baru yang ingin mengetahui pembagian kelasnya, diketahui bahwa ia akan sekelas bersama Wati. Wati yang memperhatikan Dusik membawa sesuatu yang harusnya punya Wati, kemudian meminta barangnya kembali. Tapi tiba-tiba, seorang guru datang menghampirinya dan Dusik kemudian memulai kelas pertamanya dan ia mendapat tempat duduk tepat di sebelah Wati. Tapi baru saja ia memulai hari-harinya di sekolah, ia terkena damage dari Pak Pong, sang guru killer. Ketika bel berbunyi, Dusik sedang menikmati jam istirahat sampai ia bertemu dengan segerombolan anak nakal yang suka membuli. Dusik sempat berkata bahwa ia adalah seorang gangster, namun anak-anak bandel tersebut tidak mempercayainya, bahkan lagi-lagi meremehkannya. Keesokan harinya, Dusik ambil memberi rokok di Indomaret agar ia bisa sobat santuy di belakang sekolah. Tapi sayangnya ketika penjaga Indomaret melihatnya memakai seragam sekolah, pada saat jam istirahat, Dusik kembali dibully karena ia terlihat sangat cupu. Dusik ingin melawan, tapi ia kembali ingat bahwa sekali ia melakukan kesalahan, ia bisa kehilangan kesempatannya untuk menguasai daerah yang diberikan oleh bos besar. Di waktu yang bersamaan, Taejo dan Pengkor sedang melatih keahlian mereka masing-masing. Pengkor sedang mengayunkan pedang kayu karena dasar ilmunya adalah kendo, sedangkan Taejo adalah karate. Pengkor kemudian mendapatkan panggilan telepon dari Dusik untuk mengantar makan siang ke sekolahnya.
Sesampainya di sekolah, Pengkor bertemu dengan guru bahasa Inggris Dusik yang bernama Mbak Siti. Seperti guru bahasa Inggris pada umumnya, Mbak Siti terlihat sangat cantik dan bohai, berbeda dengan guru-guru yang lain. Tidak butuh waktu lama untuk Pengkor bisa jatuh hati pada Siti dan langsung mengajaknya untuk makan siang bersama. 제가 오이 알레르기가 있거든요. 이미자. Di kelas, Dusik kembali menjadi bahan bulian murid lain karena mereka mengetahui bahwa ia adalah orang kaya. Terlihat dari bekal makan siang yang ia bawa. Keesokan harinya sebelum berangkat ke sekolah, Dusik ditahan oleh Pengkor karena ia ingin memberikan sesuatu. 이거 영어 선생님 갖다 드리십시오. Rupanya Pengkor sedang dilanda jatuh cinta dan ingin memberikan hadiah pada Mbak Siti. Ia ingin Dusik memberikannya secara rahasia dan pelan-pelan dan menaruhnya di meja kerja Mbak Siti. Sesampainya di sekolah, ketika guru-guru sedang tidak ada dalam kantor, Dusik berhasil menyelinap. 뭐하니? Ketika dibuka oleh Mbak Siti, ternyata hadiah yang diberikan oleh Pengkor adalah... 너무 작다. Masih dalam kantor guru, terjadi pembicaraan antara guru dan kepala sekolah yang mengatakan mereka akan mengadakan sunatan massal. Hal itu terjadi karena departemen rumah sakit tidak pernah dipakai dan dianggap sia-sia. Jadi mereka menghimbau semua murid untuk membayar acara sunatan massal agar mereka bisa menutupi kerugian yang ada. Beberapa saat kemudian adegan dibuka dengan salah satu siswa lalu memperlihatkan Dusik dan kawan-kawannya sudah bersiap untuk melakukan sunatan massal. Dusik yang ingin kabur tiba-tiba terpanggil untuk mendapat giliran. 맞지를 않은 것 같은데요. Keesokan harinya, ketika Dusik sedang mengurusi salah satu bisnis malamnya tanpa ia sadari, teman-temannya yang suka membulinya di sekolah sedang berada di area yang sama. Dusik yang melihat itu kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk masuk agar teman sekolahnya tidak mengetahui bahwa ia adalah anggota gangster. 제일부터입니다. 형님 진짜로 제일부터입니다 형님. Temannya yang suka membulinya kemudian melihat kesempatan untuk mempermalukan Dusik. Ia mengancam Dusik akan memberitahukan semua orang di sekolah jika Dusik tidak mematuhi apa yang ia mau. Dusik yang mendengar ancaman itu terpaksa menuruti apa yang dia mau. 호랑나비. Keesokan harinya di kelas sudah berdiri banyak siswa, termasuk Wati yang belum membayar SPP. Mereka dipermalukan di depan umum agar segera melunasi SPP mereka. Untungnya, wali kelas mereka Pak Pong datang dan menghentikan kejahatan guru yang memalukan murid-muridnya itu. Sementara itu di ruang kepala sekolah sedang mempertanyakan nilai seorang siswa yang sangat minim tidak memenuhi standar. Salah seorang guru melaporkan bahwa ada beberapa murid yang tidak lolos standar nilai matematikanya. Dikarenakan beberapa guru tidak mau menerima uang suap agar nilai anak itu bisa memenuhi standar. 이런 일이라도 협조를 해야 할 게 아니야? Cerita kembali ke dalam kelas di mana para siswa sedang belajar bahasa Inggris bersama Mbak Siti. Ternyata di saat Mbak Siti mencoba menerangkan materi, ada dua siswa yang lebih memilih menggosip. 빨리 안 나와? 똑바로 서. 손 빼. Karena siswi tersebut terlalu menye dan sering dimanja ketika ia di rumah, ia menelpon ibunya untuk melaporkan apa yang terjadi padanya. Mbak Siti diseret dan didebat sampai ke kantor guru. Pak Pong yang tidak tahan melihat teman gurunya diserang seperti itu ikut membela Mbak Siti. Beberapa saat kemudian di dalam ruangan kepala sekolah ada Pak Pong yang sedang dihakimi oleh kepala sekolah. Ia mengingatkan pada Pak Pong bahwa yang datang barusan adalah salah satu orang tua murid yang memberikan suntikan dana besar kepada sekolah. 주제에 감히 학부형한테 대들어? 당장 뭐가지 잘라줘? 감히 선생 주제에 건방지새. Sehabis itu Pak Pong kembali ke kelas dengan tampang marah sedang naik darah. Ketika ia ingin membicarakan hal yang barusan terjadi pada salah satu walinya, reaksi yang ia dapat hanyalah diketahui oleh semua muridnya. Tapi ternyata mereka semua sedang menertawakan ODGJ yang sedang joget TikTok di ruang kelas. Tante ajak dugem dong. Hatiku galau, teman semua pada sombong. Melihat Pak Pong yang memukuli salah satu anggota gengnya, siswa yang sering membuli Dusik kemudian mengajak gelut Pak Pong. Dusik yang melihat tingkah siswa pembuli yang senonoh itu tidak kuasa menahan amarahnya. Dusik mengatakan bahwa memukul guru adalah tindakan yang sangat hina. Sehabis pulang sekolah, Dusik kembali bertemu dengan bocah pembuli yang dia pukul. Dusik kemudian memberikannya ceramah yang terdengar seperti bacotan Naruto. Dan saat mereka sedang mengobrol, anak-anak nakal dari sekolah lawan menghampiri mereka berdua dengan niatan ingin baku hantam.
싸우게? 아 영화 같네. 깡패나 쌈박질 나고. Setelah kejadian itu, akhirnya bocah pembuli menaruh respek kepada Dusik. Keesokan harinya, setelah mereka menyelesaikan jam sekolah, Wati dan Dusik pulang bersama. Yang berakhir tanpa sengaja bertemu dengan Pengkor dan juga Mbak Wati yang kedapatan sedang berkencan. Akhirnya, mereka berempat pun setuju untuk berangkat ke tempat karaoke dan menikmati malam bersama. Setelah mengantarkan Wati pulang ke rumahnya, Dusik, Pengkor, dan juga Tejo bertemu untuk kopdar di rumah malam yang mereka kelola. Dusik dengan bangga memamerkan foto cetaknya bersama Wati, membuat Pengkor dan Tejo merasa iri. Tak lama kemudian di hadapan mereka datang beberapa wanita penghibur, dan ternyata Wati kemudian menjelaskan alasannya mengambil pekerjaan wanita malam. Ia sangat butuh uang untuk sekolah dan kuliah di luar negeri. Dusik yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan tak mampu berbuat apa-apa. Mengetahui wanita yang ia taksir ternyata seorang kupu-kupu malam. Dusik kemudian menceritakan semuanya kepada Pengkor dan juga Tejo. Ia mengatakan bahwa sekolahnya yang sekarang sering membuat para siswa membayar untuk sesuatu yang tidak jelas sama sekali untuk apa. Dusik juga menceritakan bahwa kemarin Mbak Siti menjadi korban orang tua siswa yang memukuli guru. Esok harinya di sekolah, banyak guru yang terkena PHK karena alasan tidak jelas dari kepala sekolah. Pak Pong menjadi salah satu guru yang kena PHK. Semua murid menjadi sedih mendengar hal itu, tapi tidak dengan Wati. Wati membuat tulisan di salah satu blognya tentang SMA mereka, SMA Sangchon, yang memungut ratusan dolar per bulan dari murid-muridnya dengan alasan peralatan sekolah serta buku-buku LKS yang harus dibeli setiap saat. Di markas gangster, Dusik, Tejo, dan juga Pengkor berhasil mendapatkan bukti kalau ternyata yayasan SMA Dusik adalah yayasan dengan wilayah kekuasaan geng musuh mereka. Dan ternyata kepala sekolah SMA Sangchun mempunyai banyak bisnis di luar pekerjaannya selain menjadi kepala sekolah. 병원이가 심각난 미로 상태였습니다. 저는 몰랐습니다. Adegan kembali berada di sekolah. Kali ini pihak sekolah sedang mencari pelaku dari pembuatan tulisan fakta tentang keburukan SMA Sangchon di salah satu blog. Tanpa pikir panjang, kepala sekolah menuduh Wati karena ia pernah melihat Wati sendirian di ruang komputer sekolah. Wati yang mengalami kekerasan dari oknum guru tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Hari berikutnya kekacauan terjadi di sekolah. Murid-murid yang merasa posisinya tertindas oleh kekerasan guru melakukan demo di depan sekolah. Sedangkan kepala sekolah hanya berani berhadapan dengan media yang datang merekam ke dalam kantornya. Di markas gangster, Dusik sedang berdebat dengan Pengkor tentang keadaan yang terjadi di sekolahnya dan apa yang harus ia lakukan. Pengkor mengatakan jika ia ingin membela pihak siswa, kelulusannya akan terancam dan tujuannya dari awal akan berantakan. Dusik pun menjadi sangat bingung. Tak lama kemudian, Dusik memutuskan untuk pergi menjenguk pujian hatinya. Ketika ia sampai di kamar tempat Wati dirawat, keesokan paginya ketika ia ingin memasuki sekolah, Dusik melihat sedang ada kekacauan di depan pagar sekolahnya. Rupanya para oknum guru menyewa anggota geng lawan untuk mendisiplinkan orang yang melakukan demo di sekolah. Semua teman-temannya dipukuli dan banyak orang yang terluka, bahkan guru yang tidak bersalah terkena imbasnya. Dusik yang melihat itu memutuskan untuk mengambil langkah. Dusik tumbang setelah terkena tongkat baseball. Kepalanya dipenuhi darah dan akhirnya ia pingsan untuk sementara. Dan tak lama kemudian bantuan dari gengnya pun datang. Pengkor dan Tejo datang dengan muka selengean yang siap mengejar lawan. Baku hantam antara dua geng mafia pun tak terhindarkan. 야, 넌 이게 괜찮은 걸로 보냐, 이 새끼? Di tengah pertempuran, Pengkor yang akhirnya bertemu dengan Mbak Siti saling menatap mesra. Dan pertempuran belum berakhir. Dari regu lawan datanglah regu Last Boss untuk dilawan geng Dusik dan juga teman-temannya. Tak sampai di situ saja, dari balik sekolah tiba-tiba
Tapi ternyata Dusik ingin baku hantam dengan cara yang lebih jantan, 1 lawan 1 antar petinggi gengnya. Pertarungan kembali berlanjut ketika hujan turun membasahi medan pertarungan. Dusik kembali beradu jotos dengan geng lawan. Perkelahian selesai dan akhirnya Dusik dan teman-temannya dibubarkan. Mereka pun ditangkap polisi karena kekacauan yang telah mereka perbuat. Beberapa bulan kemudian Dusik kembali bertemu dengan bos besarnya di sebuah gedung yang tinggi. Dusik kemudian memberikan ijazah paket C yang ia dapatkan dari kelasnya di penjara. Bos besar kemudian memuji kedisiplinan Dusik untuk belajar dan mengatakan ia ingin menjadikan Dusik sebagai pemimpin geng di area Gangnam. Tapi untuk itu ia harus naik level dengan cara mengincar ijazah perkuliahan. Dan film pun selesai.